Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang nenek moyang. Yang pertama, pengertian nenek moyang dalam bahasa Indonesia. Nenek moyang merupakan istilah yang cukup populer. Sejarah nenek moyang berkaitan erat dengan evolusi makhluk hidup. Manusia zaman sekarang masuk ke dalam spesies Homo sapiens. Namun, garis keturunan anggota keluarga yang panjang yang dikenal sebagai hominin. Bahkan, keturunan sudah ada sebelum manusia modern, termasuk saudara manusia purba, Neanderthal, Homo neanderthalensis. Homo sapiens sendiri menjadi satu-satunya hominin yang masih hidup sampai sekarang. Hominin sendiri diketahui pertama kali muncul pada berjuta-juta tahun yang lalu. Pelan-pelan berubah dalam jangka waktu yang panjang melalui evolusi. Meski demikian, ilmuwan menduga bahwa nenek moyang pertama manusia berasal dari spesies Australopithecus afarensis. Yang kedua, jenis-jenis nenek moyang. Nenek moyang bangsa Indonesia memiliki kebudayaan kelautan yang sangat baik, yakni sebagai penemu model asli perahu bercadik yang menjadi ciri khas kapal-kapal bangsa Indonesia penduduk Austronesia yang masih termasuk dalam wilayah kepulauan Nusantara ini. Kemudian menetap dan akhirnya disebut bangsa Melayu Indonesia. Orang-orang inilah yang menjadi nenek moyang langsung dari bangsa Indonesia sekarang. Para ahli yang sepakat dengan teori ini antara lain J.R. Logan. Yang ketiga, Proto Melayu Tua. Proto Melayu Tua atau Melayu Tua adalah orang-orang yang berasal dari Asia yang pertama kali datang di Kepulauan Nusantara sekitar tahun 150 CM. Bangsa Proto Melayu ini memasuki wilayah Nusantara dengan dua jalur, yakni jalur barat memulai Malaysia, Sumatera, dan jalur timur memulai Filipina, Sulawesi. Bangsa Proto Melayu ini memiliki kebudayaan yang lebih tinggi dan dibandingkan manusia purba sebelumnya. Kebudayaan tersebutnya adalah batu baru atau disebut juga zaman Neolitikun, yang pembuatan batunya sudah diharuskan berdasarkan penelitian dan hektar. Dan Kepulauan atau daerah Sumatera Utara lebih terjadi perduaan antara tradisi kapak perigi dan kapak jalur. Tradisi tersebut dibawa oleh orang-orang Australia yang datang dari arah utara atau memulai Filipina dan Sulawesi. Perlu Gansis ketahui bahwa anak keturunan asli bangsa Proto Melayu adalah suku Dayak dan suku Toraja yang masuk dalam suku bangsa Indonesia. Selanjutnya, Diotoro Melayu. Bangsa Diotoro Melayu atau Melayu muda kemudian berhasil mendesak dan akhirnya berasimilasi dengan bangsa pendahulunya, yakni bangsa Proto Melayu. Hal ini terjadi pada kurun waktu sekitar tahun 400 atau 300 Masehi, yakni gelombang kedua nenek moyang bangsa Indonesia datang ke wilayah Nusantara. Bangsa Melayu muda ini masuk ke Nusantara dengan jalur barat dengan menempuh rute dari Yunan, lebih tepatnya Teluk Tonkin, Vietnam, Semenanjung Malaysia, dan akhirnya sampai di wilayah Nusantara. Bangsa ini telah memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan bangsa pendahulunya Proto Melayu, karena sudah bisa menghasilkan barang-barang dari pelugu dan besi, contohnya kapak corong, kapak serpatu, dan bentuk-bentuk nekara. Selain kebudayaan logam, bangsa ini juga sudah mulai mengembangkan kebudayaan mengalit hukum, contohnya membuat menhir atau tutu batu dan inden budidaya. Keturunan bangsa Diotoro Melayu atau Melayu muda ini adalah suku Jawa, Melayu, dan Bugis yang termasuk dalam suku bangsa Indonesia.
Cukup sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.